Karis dan Shalom. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini terambil dari kitab Yohanes pasal 8, bagian yang terakhir. Kita lanjut Yohanes pasal 8, perikop yang terakhir, ayat yang ke-48 sampai ayat yang terakhir. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Tetapi tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang berkata,
Kalau ada orang yang bisa membuktikan bahwa Yesus berkata secara langsung di Alkitab bahwa dia adalah Allah, maka saya pindah kepercayaan. Saya siap jadi Kristen. Saya harap siapa saja yang berkata demikian mendengar apa yang akan kita dalami bersama dan bisa menjalankan apa yang dia katakan, yaitu menerima Yesus dan mengikuti dia, percaya kepada dia sebagai Allah. Karena dalam perikop ini kita akan saksikan ada 5 statement besar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dia adalah Allah yang sejati. There are a lot of people saying that if anybody can say and give proof from the Bible that Jesus ever says that he is God, then they are willing to change their faith and come to Jesus and believe in him as God. Now, I hope that they can hear this sermon and they can come to our Lord Jesus Christ, because he did say here, ada 5 statement besar hanya di dalam perikop ini saja, di mana Tuhan Yesus membuktikan dan menyatakan secara jelas bahwa dia adalah Allah yang sejati yang benar. Statement pertama, mari kita lihat dari ayat 48 sampai dengan ayat yang ke-49. Yohanes pasal 8. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" 49. Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku." Mereka menyerang Tuhan Yesus. Mereka melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan statement yang tidak masuk akal, bahkan melawan firman Tuhan. Itu mereka menyatakan sebagai respon terhadap apa yang sudah Tuhan Yesus katakan di ayat-ayat sebelumnya. Tatkala Tuhan Yesus katakan bahwa mereka tidak mendengar dan mentaati Tuhan Allah, justru Tuhan Yesus katakan bahwa mereka adalah anak-anak iblis. Oleh karena itu mereka menjadi marah dan mereka katakan bahwa Tuhan Yesus kerasukan setan, bahkan sama seperti orang Samaria. Kalau kerasukan setan tentu saudara sudah tahu berarti dikuasai oleh setan, dan kata-katanya memang dari setan, bukan dari Tuhan. Sementara ekspresi sama seperti orang Samaria, karena mereka melihat orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang bukan Israel asli, dan kepercayaan mereka juga tidak menerima seluruh kitab suci perjanjian lama seutuhnya, dan oleh karena itu mereka menganggap orang Samaria itu bagaikan orang kafir saja. Tuhan Yesus merespons akan statement mereka itu dengan katakan bahwa dia tidak kerasukan setan, atau juga boleh katakan jangan melihat dia seperti orang Samaria atau orang kafir saja. Tidak. Dan dia katakan kepada mereka bahwa dia punya relasi dengan Bapa. Ini adalah statement pertama, bahwa dia menghormati Bapa. Ayat yang ke-48. Aku tidak kerasukan setan, aku menghormati Bapakku. Dengan menyatakan Allah sebagai Bapanya, berarti dia mau katakan bahwa dia adalah anak
Allah. Dan dia berani katakan ke publik bahwa dia punya relasi khusus dengan Bapa. Allah, Bapa adalah Allah, dan dia sebagai anak Allah juga adalah Allah. Makanya dia menghormati Bapa sebagai Allah. Statement ini membuktikan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa apa yang dia ajarkan itu datang dari Bapa karena dia anak. Maka Bapa dan anak berbicara sebagai Allah. Sebagai anak Allah dia menjadi manusia, tetapi sekarang dia menyatakan kepada mereka bahwa selain sebagai manusia yang sejati, dia adalah Allah sejati sebagai anak Allah dan melihat Bapa sebagai Bapanya. Itu adalah statement besar yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah sejati. Pernyataan itu jelas di dalam ayat yang ke-49. Karena kamu tidak mengenal aku dengan baik, maka kamu tidak menghormati aku. Ayat 49. Kenapa kamu tidak menghormati aku? Meskipun aku tidak mencari hormat itu. Karena kamu tidak mengenal siapa saya. Kalau kamu mengenal siapa saya, yaitu anak Allah yang menjadi manusia, maka kamu akan menghormati aku. You don't know me, that's why you are not honor me. But the Father, my Father, God the Father, honors me. Why? Because I am the Son of God. This is the proof of the Bible from Jesus himself, our Lord. To tell to everyone that he is the true God. Itu pernyataan yang Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa dia adalah Allah yang benar. Secara manusia tentu dia tidak mencari hormat karena hanya Allah saja yang mencarinya dan Allah sajalah yang menjadi hakim. Ayat yang ke-49. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Sebagai manusia aku tidak perlu itu hormat. Tetapi kalau kamu tahu bahwa saya adalah anak Allah, harusnya kamu menghormati saya. Dan karena saya adalah anak Allah, maka statement kedua muncul ayat yang ke-50. Because I am the Son of God, I am the true God. Now I'm telling you another big statement to emphasize, to show to you that I am the true God. Ayat 50 membuktikan statement besar yang kedua. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Saudara, tidak ada satu orang nabi pun yang bisa berkata seperti ini. Abraham pun yang diakui sebagai bapa segala orang percaya, yang dibangga-banggakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, tidak berani berkata demikian. Karena ini hanya bisa dinyatakan oleh Allah saja. Hanya Allah yang bisa berkata, kalau dengar firman-Ku engkau tidak akan mengalami maut. Atau dengan kata lain, kalau engkau mendengar firman-Ku, engkau hidup selama-lamanya. Itu berarti saya punya firman powerful sekali. Ayat ini saudara menekankan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Jadi orang-orang Yahudi mengerti ini statement yang sangat tajam, sangat lugas, sangat
sangat jelas menunjukkan kepada mereka bahwa dia adalah Allah yang sejati. Dia lanjut dengan ayat yang ke-52 dan 53. Untuk menandaskan bahwa dia adalah Allah yang sejati dan firman-Nya adalah firman hidup, firman Allah yang dia katakan itu. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Ya, mereka marah sudah, tambah marah lagi. They get more angry because Jesus mentioned to them that He's just like God, because His word is a living word. Firman-Nya adalah firman yang hidup. Makanya dikatakan Abraham sudah mati, nabi-nabi juga sudah mati. Namun engkau berani berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa dia lebih dari Abraham. Firman-Nya lebih dari firman atau kata-kata Abraham. Firman-Nya itu lebih dari firman atau kata-kata dari nabi-nabi. Berarti dia lebih tinggi dari Abraham dan nabi-nabi. By saying this, he told them that his word is more powerful, higher than the prophet, than Abraham himself. Berarti dia mau kasih tahu bahwa saya ini Allah. Jadi saudara, statement besar yang kedua ini luar biasa. Dan dia katakan 2 kali. Siapa yang mendengar firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Atau dia mau katakan, siapa yang dengar firman-Ku, dia akan hidup selama-lamanya. Siapa yang dengar firman-Ku, dia hidup selama-lamanya. Kesimpulannya, firman saya ini sama dengan firman Allah. Saya ini adalah Allah. Saya lebih dari nabi-nabi. Saya lebih dari Abraham yang kamu bangga-banggakan itu. Jelas. Dia katakan bahwa saya adalah Allah itu sendiri. Dan Tuhan Yesus tidak takut untuk menyatakan ini di depan banyak orang. Karena ini kebenaran. Memang dia Allah. Bahkan dikatakan sesungguhnya. Sering kata sesungguhnya itu diterjemahkan dari bahasa asli. Amin. Pasti. Benar. Dan itu orang. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan dengan sesungguhnya. Tapi kalau bahasa Yunani. Kata itu menunjukkan bahwa saya omong ini benar. Saya omong ini pasti. Benar yang saya katakan ini. Firman saya ini equal. Sama dengan firman dari Allah. Dan oleh karena firman saya sama dengan firman Allah. Saya adalah Allah. Itu clear saudara. Statement yang kedua yang sangat besar yang luar biasa. This is the second statement. After saying that He is Son of God. Father is the Father as Father as the God, He is God, Son is God. Now He's saying that His word is just like the word of God. So He's God. Jadi saudara lihat di sini 2 pernyataan besar yang menyatakan bahwa Dia sama dengan Allah itu sendiri. Maka saudara lihat orang Yahudi mengerti benar bahwa ini statement yang menunjukkan bahwa Dia sama dengan Allah. Makanya mereka bilang ini kamu kerasukan setan. Tapi Tuhan Yesus bukan kerasukan setan. Dia nyatakan secara baik, secara jelas, secara benar bahwa Dia adalah Allah yang sejati. Mari kita lihat respon daripada orang-orang Yahudi waktu itu. Setelah mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham? Berarti apakah engkau lebih besar dari dia? Secara manusia tapi bisa lebih, yaitu secara Allah. Abraham telah mati, nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Mereka sudah melihat bahwa dia samakan dirinya sama dengan Allah. Lebih dari Abraham, lebih dari nabi-nabi. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Papaku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata Dia adalah Allah kami itu?
Bapa yang kamu melihat sebagai Allahmu, dialah yang memuliakan aku. Statement ketiga besar yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Bapa yang memuliakan dia. Bapa yang mengangkat dia. Bapa yang menunjukkan kemuliaan itu. Karena dia adalah anak Allah, maka dia juga dimuliakan seperti Bapa. Mereka tidak bisa memuliakan dia karena mereka tidak mengerti bahwa dia adalah anak Allah. Tapi Tuhan Yesus bersaksi di sini bahwa karena dia adalah anak Allah, Bapa memuliakan dia. Dia punya kemuliaan sebagai Allah. Nabi-nabi tidak punya itu. Abraham tidak punya itu. Yang dapat kemuliaan dari Bapa hanya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang sejati. He got this glory. Not because he glorifies himself, but because God, the Father, glorifies God the Son. Bapa sebagai Allah memuliakan anak yang sebagai Allah. Dengan demikian, Tuhan Yesus menyatakan dirinya di sini bahwa dia adalah Allah yang sejati dan dia dapat kemuliaan itu. Dia tidak cari itu. Tapi memang dia adalah Allah dan dia punya kemuliaan sebagai Allah. Sudah 3 statement besar yang kita dapati di sini bagaimana Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Allah sejati. Sekali lagi yang pertama, dia nyatakan bahwa Bapa adalah Bapanya, maka dia adalah anak Allah. Dia nyatakan bahwa firman-Nya itu firman hidup, firman-Nya sama dengan firman Bapa, maka Bapa punya firman sebagai Allah, dia punya firman juga sebagai Allah. Dan yang ketiga, karena dia adalah Allah, Allah Bapa memuliakan dia. Dia menerima kemuliaan dari Nomor 4. Statement yang berikut itu ada dalam ayat selanjutnya. Ayat 55. Padahal kamu tidak mengenal dia, tapi aku mengenal dia. Dan jikalau aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Tuhan Yesus menyatakan statement besar yang keempat. Bahwa dia sajalah yang mengenal siapa itu Allah Bapa. Orang-orang Israel meskipun mereka mengikuti Tuhan, pelajar, para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Saduki yang rajin membaca, mempelajari Alkitab setiap hari. Mereka pikir mereka mengenal Allah. Tetapi Tuhan Yesus katakan kepada mereka bahwa mereka tidak mengenal Allah itu. Berarti dia lebih dari mereka. Bahkan dia mengatakan dia lebih dari nabi-nabi. Dia lebih dari Abraham. Kenapa? Karena dia anak Allah. Karena dia Allah. Karena dia Allah, maka dia mengenal Allah itu sendiri. Makanya dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 bilang apa? Bahwa Tuhan Yesuslah yang duduk di pangkuan Bapa, yang menyatakan semua rahasia surgawi. He who sits on the bosom of the Father. On the bosom of the Father. The one that knows and open all this revelation. He who sits on the bosom of the Father is the one who reveals all the secret. Dia yang duduk di atas pangkuan Bapa. Dia itulah yang menyatakan semua rahasia surgawi ini. Yohanes menulis saja termasuk apa yang ada yang kita baca ini. Adalah bagian dari rahasia yang dibukakan oleh Tuhan Yesus sebagai anak Allah.
Makanya di sini dia katakan, kamu tidak mengenal dia yang kamu bilang Bapa itu. Kamu tidak mengenal Allah itu. Saya kenal. Dan saya tidak mau berdusta kalau saya bilang saya tidak kenal. Tapi karena saya kenal, saya katakan kepada kamu, saya kenal, kamu tidak kenal. Kenapa saya bilang saya kenal? Karena saya Allah yang datang jadi manusia. Karena saya anak Allah. Karena saya Allah yang benar. Karena saya Allah yang benar, saya tahu siapa itu Allah. Siapa itu Bapa yang kamu panggil Bapa itu. I know Him. You do not know Him. I know Him. Because I am God. I am the true God. If I'm not the true God, I do not know Him. But because I am the true God, I can tell you that I know the Father. I know God. Saudara, ini bukti jelas. Tatkala dia bilang saya yang tahu, dia mau katakan bahwa saya ini Allah. Jadi saudara, sudah 4 bukti besar yang mana kita lihat di sini menunjukkan kepada kita pernyataan Tuhan Yesus dari mulutnya sendiri yang menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Ini kita harus lihat dengan konteks orang Israel, dengan konteks apa yang kita baca. Jadi kita tidak bisa memahami firman Tuhan, ayat-ayat seperti begini, tanpa melihat konteks waktu itu dan konteks ayat itu sendiri. Jadi saudara, sudah 4 poin besar yang kita belajar, di mana Tuhan Yesus menyatakan, menyaksikan, menyampaikan dengan mulutnya sendiri kepada orang banyak dan kepada saudara dan saya pada saat ini untuk membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang benar, bukan orang lain yang omong, Dia sendiri yang katakan. Dia adalah anak Allah, firman-Nya sama dengan firman dari Allah. Dia dimuliakan oleh Bapa sama dengan Bapa, dimuliakan sebagai Allah. Dan dia tahu Allah. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa kenal Allah kecuali dia, karena memang dia Allah. Makanya dia bilang, kamu tidak tahu, saya yang tahu. Sekarang pernyataan besar yang terakhir, di mana Tuhan Yesus katakan bahwa Dia adalah Allah. Dan di situ orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, para pemimpin-pemimpin Israel memarahi Tuhan Yesus, dan kemarahannya keluar dengan mengambil batu untuk melempari Dia, karena di situ mereka tahu Dia sudah dinyatakan bahwa Dia adalah Allah. Mari kita lihat ayat-ayat selanjutnya, dan ini sangat luar biasa yang harusnya siapa yang ingin tahu kapan Tuhan Yesus berani katakan bahwa Dia adalah Allah dari mulutnya, mari kita dalami ayat-ayat ini. Ayat 56, verse 56. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, bahasa aslinya amin, sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara, ini adalah kesimpulan dari 4 statement sebelumnya, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati, Allah yang benar, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bukan dari Yohanes, bukan dari orang lain, dari Tuhan Yesus sendiri. Dia menggiring mereka supaya mereka bisa bandingkan Dia dengan Abraham yang mereka banggakan. Dia katakan kepada mereka bahwa Abraham bersuka cita
tatkala dia melihat kehadiran Tuhan Yesus datang menjadi manusia. Dan dia katakan bahwa Abraham bersukacita karena dia telah melihat itu. Ini Tuhan Yesus omong karena dia Allah, maka dia tahu jauh sebelum Abraham menyatakan itu, dia tahu keadaan Abraham, situasi Abraham, statement Abraham bahwa Abraham bersukacita melihat kehadiran Tuhan Yesus, yang mana ribuan tahun baru Tuhan Yesus datang. Tapi sebelum Tuhan Yesus datang, lahir di kandang yang hina, menjadi manusia, Abraham sudah lihat itu, dan Tuhan Yesus sebagai Allah tahu itu. Our Lord Jesus Christ as God knows that Abraham was so happy seeing the coming of Jesus. Abraham rejoiced in the Lord because of the coming of Jesus before Jesus came. Sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum Tuhan Yesus menjadi manusia, Abraham sudah melihat jauh ke depan. Ini membuat mereka tambah bingung. Kenapa? Loh, kamu ini belum sampai 50 tahun. Kok kamu tahu siapa itu Abraham? Kok kamu bisa kenal siapa itu Abraham? Ini Abraham hidup ribuan tahun yang lalu. Kamu baru umur 30-an saja. Kok berani katakan bahwa kamu bisa lihat Abraham punya keadaan, punya statement, punya sukacita? Saudara, mereka tidak tahu kalau yang omong ini Allah sendiri. Kalau bukan Allah bagaimana tahu? Maka Tuhan Yesus mengiring mereka untuk mengetahui siapa itu dia. Kalau manusia biasa tidak mungkin. Sudah lihat di ayat selanjutnya. Maka kata orang-orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham. Kenapa mereka bilang 50 tahun? Karena bagi orang-orang Yahudi, siapa yang bisa melayani sebagai guru, nabi, imam, itu usianya harus di atas 30. 30 terus nanti sampai 50 dia boleh istirahat dari pelayanan. Nah, kenapa dia pakai umur 50? Karena kalau sudah 50 itu sudah makan garam dalam pelayanan sebagai imam atau sebagai nabi. Nah, ini Tuhan Yesus baru 30 tahun. Loh, masih sangat muda sekali. Kok bisa bicara Abraham punya keadaan? Maka sudah lihat jauh Tuhan Yesus yang menurut saya ini penting untuk saya gali di akhir dari khotbah ini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sekali lagi kata sesungguhnya. Amin. Aku berkata kepadamu, amin, pasti benar. Yang saya katakan ini bukan saya tipu, tapi ini kebenaran. Apa itu kebenaran? Sebelum Abraham jadi, anggaplah kita di sini, Abraham di sini, aku telah ada. Saudara, pernyataan statement terakhir dari Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa dia adalah Allah ini hanya bisa kita pahami dengan melihat bahasa aslinya, atau bahasa Inggris juga akan lebih menolong. Karena dalam bahasa Inggris tidak sedalam dalam bahasa asli maupun dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris dia katakan seperti begini. I tell you the truth. Before Abraham was, I am. Kata was itu artinya pernyataan yang menjelaskan keberadaan Abraham yang ada tetapi sudah tidak ada waktu lampau. Jadi Abraham dulu ada. Sebelum dia jadi waktu dulu itu, saya sudah ada. I am. Dan kata I am dalam bahasa Inggris itu sangat dalam. Itu menunjukkan bahwa saya ada dan saya tidak pernah mati. Saya ada terus. Jadi saudara, statement
Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu saya boleh terjemahkan lebih luas lagi dengan begini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham jadi atau lahir, saya dari kekal itu sudah ada. Itu kata I am. Sebelum Abraham lahir, sebelum Abraham ada di sini, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada dari kekal. Itu konteksnya, saudara. Nah, kalau saudara hadir pada waktu itu dan mendengar seperti itu, ini tidak lain Tuhan Yesus mengatakan, saya ini Allah. Abraham itu kecil. Karena Abraham ada, mati. Saya ini ada selama-lamanya. I am. Dan ekspresi I am itu, saudara, orang Yahudi udah mengerti bahwa itu adalah ekspresi yang mengarah kepada nama Allah perjanjian, Yahweh. Aku adalah. I am who I am. I am who I am. Yahweh. Hebreus mengatakan bahwa sebelum Abraham jadi lahir, aku adalah Yahweh. Aku adalah Allah yang benar. Aku adalah Allah yang sejati. Kita tidak mengerti dengan membaca ini dengan baik karena bahasa Indonesia itu pertama-tama tidak sedalam bahasa asli dan bahasa Inggris. Yang kedua, konteks kita berbeda. Tatkala kita mendengar kata aku adalah itu, kita tidak bisa hubungkan dengan nama Allah Yahweh. Karena bahasa Indonesia beda dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya itu ego emi, aku adalah. Ego emi itu sama dengan Yahweh, bahasa Ibraninya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham jadi, saya adalah Yahweh. Kalau yang Tuhan Yesus omong ini tidak mengarah kepada dia adalah Yahweh, Allah yang benar dan sejati, tidak mungkin mereka mengambil batu untuk melempari dia. Karena ini sudah melawan akan firman Tuhan. Ini sudah hal yang sangat-sangat menjengkelkan dan tidak benar lagi, dan boleh dikatakan ini orang sudah melanggar sekali apa yang dikatakan oleh firman. Tidak pernah boleh ada satu manusia pun yang mau menyamakan diri dengan Allah itu. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah menunjukkan diri bahwa dia adalah Allah sejati. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Kenapa? Karena mereka mengerti dia sudah menyatakan dirinya sama seperti Allah, Yahweh, ego. Sama juga yang saudara baca nanti dalam pasal yang ke-10 ayat 30. Itu yang dikatakan bahwa aku dan Bapa satu. Pernyataan yang itu juga dinyatakan di depan begitu banyak orang. Dan mereka sekali lagi mau mengambil batu untuk melempari dia. Karena itu menyatakan bahwa dia Allah. Jadi saudara, hari ini kita belajar bersama-sama tentang pernyataan besar dari Tuhan Yesus. 5 pernyataan besar dari Tuhan Yesus. Bahwa dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang benar. Yang pertama, Allah dilihat sebagai Bapa dan dia adalah anak Allah. Yang kedua, firman-Nya itu adalah firman Allah. Maka dia katakan siapa yang dengar firman-Nya tidak akan mati selama-lamanya. Maka firman dia adalah firman Allah. Maka dia adalah Allah. Yang ketiga, Allah Bapa memuliakan dia sama dengan Bapa dimuliakan, dia juga dimuliakan. Yang keempat,
Tidak ada satu orang pun yang mengenal Allah, hanya Dia saja yang mengenal Allah. Maka di sini jelas bahwa Dia adalah Allah yang sejati. Dan yang terakhir tadi kita belajar, Dia katakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada selama-lamanya. Sebelum Abraham jadi, aku adalah Yahweh. Bukankah ini luar biasa, saudara-saudara? Saya berharap dengan 5 poin penting ini, saudara dan saya boleh diyakinkan dengan teguh bahwa kita bukan menyembah manusia seperti yang dikatakan banyak orang. Kita pun tidak membuat manusia Yesus menjadi Allah. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah Allah itu menjadi manusia. Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Firman menjadi manusia. Menunjukkan bahwa Dia sendirilah yang menyatakan bahwa Dia itu adalah Allah. Allah Yahweh itu. Bagi orang percaya, di akhir dari khotbah ini saya ingin nyatakan, tetaplah teguh dalam imanmu, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Allah sejati. As the true believer, don't ever go away from your faith. Stay strong in the Lord Jesus, because He Himself did say that He is the true God by these 5 big statements. He is the Son of God. His word is God's word. He is God. He God's glory as God's God get the glory. He knows the Father just like God the Father knows Him, because He is God. He knows the Father, and He is God Yahweh. That before Abraham was, I am. Saudara, itulah indah kita belajar firman Tuhan. Ini kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri. Mari kita mempertahankan ini, mengingat ini, dan menyampaikan ini kepada keluarga kita, saudara kita, istri kita, anak-anak kita, teman-teman kita, agar tidak pernah boleh kita tergoncang oleh berbagai macam angin pengajaran sesat yang menyatakan seakan-akan Tuhan Yesus itu bukan Allah, bahwa Tuhan Yesus manusia saja. Tetapi kita boleh pegang firman Tuhan, firman yang hidup, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa Dia adalah Allah yang sejati, Allah yang benar. He is the true God. He is the faithful God. He is the Almighty God. He is Yahweh. Tuhan memberkati saudara dan saya.